Selamat datang di presentasi pengantar materi texturing pada 3D Blender. Mari kita simak bersama-sama. Texturing adalah tahap kegiatan dalam pemodelan 3D ketika memberikan tekstur atau lapisan luar dari suatu objek. Texturing sangat penting karena dapat memberikan visual yang lebih nyata atau realistis. Selain itu, texturing juga dapat memberikan gaya visual yang khas bergantung dari pembuat. Dalam pembuatan karakter 3D, perlu beberapa persiapan aset. Yang pertama, carilah referensi yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhanmu. Kumpulkan referensi visual seperti foto, gambar, dan tekstur realistis yang akan menjadi inspirasi untuk texturing. Yang kedua, organisasi file. Siapkan folder untuk meletakkan file tekstur, gambar referensi, dan aset lainnya dengan rapi untuk memudahkan proses texturing. Yang terakhir dan paling utama adalah model 3D yang sudah dibuat. Pastikan model 3D karakter Anda sudah selesai dan terstruktur dengan baik sebelum memulai texturing. Sebelum melakukan tekstur pada karakter, kita perlu memahami tentang UV annotating. UV annotating adalah proses memetakan permukaan 3D ke dalam format 2D, agar tekstur dapat diterapkan dengan tepat. UV annotating sangat berguna untuk kita dapat memastikan tekstur terpasang dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi distorsi tekstur pada permukaan model. Setelah proses pada tahap UV annotating sudah selesai, maka kita perlu mengetahui tentang dasar-dasar pembuatan tekstur. Yang pertama adalah diffuse map. Gambar tekstur ini berfungsi untuk menetapkan warna dan pola dasar pada permukaan suatu model 3D. Yang kedua adalah bump map. Tekstur ini berfungsi untuk menambahkan detail dan dimensi pada permukaan model tanpa harus mengubah poli objek. Selanjutnya adalah normal map. Normal map berfungsi untuk menghasilkan detail permukaan yang tampak lebih realistis agar dapat lebih terlihat saat terkena cahaya. Yang terakhir adalah specular map. Specular berfungsi untuk mengatur tingkat glossy atau mengkilap dan refleksi atau pantulan pada permukaan model. Untuk meringankan beban kerja perangkat, kita perlu membuat tekstur yang ringan, namun juga tidak menurunkan kualitas dari tekstur yang sudah dibuat. Maka dari itu kita perlu memperhatikan cara mengoptimalkan tekstur dengan performa yang baik, dan berikut ini adalah beberapa cara untuk mengoptimalisasi tekstur yang sudah dibuat. Yang pertama, adalah bake tekstur. Pada proses bake tekstur, kita dimungkinkan untuk dapat menggabungkan semua tekstur yang dipilih menjadi satu file, sehingga dapat memperingan kinerja perangkat. Cara kedua yang dapat dilakukan adalah mereduce file. Mereduce file Blender berguna untuk mengurangi kapasitas ukuran file dengan mengatur render yang tepat dan sesuai kebutuhan. Dengan cara ini, kinerja perangkat juga akan lebih ringan dalam mengerjakan proyek di Blender. Sebelum mengakhiri video ini, mari kita simak kesimpulan dari materi texturing di 3D Blender yang baru saja kita pelajari. Yang pertama, kita perlu membuat UV mapping yang baik dan rapi agar tekstur lebih mudah untuk ditata dan lebih efisien saat pengerjaan. Yang kedua, berikan tekstur dasar pada setiap objek. Hal ini perlu dilakukan agar model tetap memiliki warna dasar seperti aslinya. Yang ketiga, berikan detail agar tampak lebih realistis menggunakan normal map, displacement map, dan specular map. Lalu setelah semua selesai, lakukan optimalisasi file dengan dua cara yang baru kita pelajari. Hey! Anda sudah menonton video pengantar ini sampai selesai? Semoga membantu dan menambah pemahaman Anda tentang texturing di 3D Blender. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe agar Anda dapat belajar lebih banyak hal tentang 3D Blender. Sampai jumpa di materi selanjutnya.